Hai, dengan Dani di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik di sana ya. Di video ini kita akan membahas salah satu jurnal. Jurnalnya tentang pembangunan manusia. Judulnya adalah Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pacitan di tahun 2018 oleh Endang Yepinisi. Beliau ini adalah salah satu dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Langsung saja, apa sih pembangunan manusia itu? Jadi pembangunan manusia itu adalah proses dan hasil. Proses yaitu proses tentang bagaimana memperbanyak pilihan seseorang atau memperbanyak pilihan manusia. Kalau menurut the United Nations Development Program, pembangunan manusia itu ada dua elemen. Elemen yang pertama adalah tentang peningkatan kualitas manusia itu sendiri. Hal ini itu meliputi seperti peningkatan harapan hidup yang lebih panjang dan sehat, kemudian harapan memperoleh dan meningkatkan pengetahuan, serta harapan agar dapat mencapai standar kehidupan yang lebih layak. Pendekatan ini itu lebih luas dibandingkan pendekatan yang lain, misalnya seperti pendekatan kebutuhan dasar, pendekatan kesejahteraan manusia itu sendiri, bahkan pendekatan sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia atau disingkat IPM itu mencerminkan 3 dimensi dasar. Harapan hidup seseorang saat lahir mencerminkan seseorang untuk memiliki kehidupan yang panjang dan sehat. Kemudian lama-lamanya tahun bersekolah atau rata-rata tahun bersekolah, dan juga harapan lamanya seseorang bersekolah mencerminkan kemampuan untuk memperoleh dan meningkatkan pengetahuan. Kemudian pendapatan nasional bruto per kapita mencerminkan kemampuan seseorang untuk mencapai standar kehidupan yang layak. Tujuan dari kajian dalam jurnal ini yaitu yang pertama, mengetahui capaian komponen indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pacitan yang dilihat dari aspek kesehatan penduduk, kemudian tingkat pendidikan, dan juga tingkat daya beli penduduk. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengetahui keterbandingan angka indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pacitan dengan kabupaten ataupun kota lain di Jawa Timur. Pada video ini kita hanya akan terfokus tentang indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pacitan itu. Jadi kita tidak perlu tahu seluruh isinya jurnal ini ya. Kita akan langsung kepada hasil dan pembahasan pada jurnal ini. Namun sebelum itu pastinya kita harus tahu dong, datanya ini benar-benar valid atau dapat dipertanggungjawabkan sumber datanya. Jadi kita lihat dulu sumber data dari kajian ini atau jurnal ini. Di sini tertulis bahwa data yang digunakan yaitu data-data sekunder atau data-data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, kemudian digunakan dalam studi ini atau jurnal ini. Dan data yang sudah diuraikan di muka akan dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumbernya yang pertama adalah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan. Kemudian yang kedua adalah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan. Yang ketiga adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, dan keempat adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan. Ada 4 hasil atau pembahasannya yang akan dibahas pada jurnal ini, yaitu yang pertama, perkembangan indeks pembangunan manusia Kabupaten Pacitan tahun 2017, kemudian angka harapan hidup, kemudian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan kemudian pengeluaran per kapita real yang disesuaikan. Jadi indeks pembangunan manusia ini merupakan indikator yang mengukur salah satu aspek penting ya, untuk mengetahui kualitas dan hasil-hasil dari pembangunan manusia itu sendiri. Dan indeks pembangunan manusia ini didasarkan pada indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pacitan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pada tahun 2013 pencapaian IPM Kabupaten Pacitan sebesar 63,38, meningkat sebesar 0,43 poin pada tahun 2014 yang sebesar 63,81, dan pada tahun 2015 angka IPM Kabupaten Pacitan sebesar 64,92, meningkat 1,11% dibandingkan angka IPM tahun 2014. Dan pada tahun 2016 angka IPM Kabupaten Pacitan menjadi 65,74, meningkat 0,82 dari angka IPM tahun 2015. Seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwasanya indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pacitan itu selalu meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,09% per tahun. Pada gambar grafik ini
Ini menunjukkan IPM Kabupaten Pacitan dari 2010 hingga 2017. Tingkat pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Pacitan yang digambarkan oleh IPM ini pada tahun 2012 sebesar 62,94 dan terus meningkat hingga tahun 2017 sebesar 66,51. Selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, pertumbuhan tertinggi IPM terjadi pada tahun 2015 sebesar 1,71%. Hingga dibandingkan dengan keadaan tahun 2015, IPM tahun 2016 telah terjadi peningkatan sebesar 1,25%. IPM Kabupaten Pacitan tahun 2016 sebesar 67,51. Peningkatan angka IPM menjadi 57,61 tersebut menandakan bahwa arah pembangunan daerah yang mulai berpihak kepada peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Pacitan tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang angka harapan hidup. Kenapa angka harapan hidup? Karena ini merupakan komponen untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Aspek penting untuk pembangunan manusia adalah pastinya kualitas dari fisik manusia, dan itu dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Ini merupakan gambar angka harapan hidup Kabupaten Pacitan tahun 2011 hingga 2016. Angka harapan hidup Kabupaten Pacitan menunjukkan tren yang terus meningkat, dan penduduk di Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 memiliki peluang hidup hingga usia 71,31 tahun. Angka harapan hidup ini berlaku pada manusia yang masih berumur 0 tahun dan baru lahir. Dengan kata lain, seorang bayi yang baru lahir di Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 memiliki harapan untuk hidup hingga 71,31 tahun ke depan. Variabel angka harapan hidup mencerminkan lamanya hidup, sekaligus hidup sehat dan suatu masyarakat. Hasil perhitungan angka harapan hidup akan lebih berbobot jika ada perbandingan dengan periode waktu sebelumnya atau dengan daerah lain. Sebelum tahun 2017, angka harapan hidup 71,18 tahun di tahun 2016. Dan pada tahun 2014, angka harapan hidup sebesar 70,75 tahun. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Pacitan yang ditandai dengan peningkatan angka harapan hidup ini. Selanjutnya adalah pengeluaran per kapita real disesuaikan. Suatu masyarakat yang ideal harus memiliki sebuah kemampuan. Kemampuan tersebut adalah diantaranya kemampuan untuk memenuhi atau meningkatkan pendidikan, kemudian kemampuan untuk mencapai kehidupan yang panjang dan sehat, dan juga kemampuan untuk mencapai standar kehidupan yang layak. Selain itu, masyarakat harus memiliki peluang yang adil, yaitu peluang di mana untuk menggunakan kemampuan-kemampuan tersebut. Nah, pemenuhan kebutuhan seperti itulah yang dicoba diukur dengan pengeluaran per kapita disesuaikan. Pada gambar ini adalah persentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan di Kabupaten Pacitan 2016 dengan satuan Rp1.000. Hasil perhitungan pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2016, banyak penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan disesuaikan berkisar sebesar 300.000 sampai 499,999, yakni berjumlah 27,66%. Sementara pengeluaran per kapita disesuaikan tertinggi yakni sebesar 1 juta mencapai 18,78%. Salah satu hal yang menggembirakan pada tahun 2016, sudah tidak ada pengeluaran per kapita disesuaikan per bulan dari penduduk Kabupaten Pacitan dengan pengeluaran di bawah 149,999 per bulan. Bahkan pengeluaran per kapita disesuaikan per bulan sebesar 150.000 sampai 199,999 hanya berjumlah 2,78%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 mengalami peningkatan, di mana kemampuan daya beli masyarakat tersebut erat kaitannya dengan kemampuan penduduk untuk mendapatkan penghasilan dan juga berhubungan dengan masalah ketenaga kerjaan. Semakin beragamnya lapangan pekerjaan di suatu daerah, pastinya itu mencerminkan banyaknya pilihan penduduk dalam meningkatkan pendapatan untuk memenuhi beragam kebutuhan hidup. Nah, itulah hasil-hasil dan pembahasan dalam jurnal ini. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Kesimpulannya yang pertama adalah IPM di Kabupaten Pacitan dari tahun 2016 hingga 2017 itu selalu mengalami kenaikan. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahasanya di tahun 2017 IPM di Kabupaten Pacitan ya itu meningkat seluruh indikatornya. Yang pertama adalah seperti indikator kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan hidup, kemudian meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat atau tingkat pendidikan penduduk. Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya daya beli masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya per kapita per tahun.
Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah apabila dilakukan perhitungan capaian IPM secara menyeluruh dan dibandingkan dengan daerah sekitar, IPM di Kabupaten Pacitan ini masih kalah dengan IPM Magetan yang sebesar 72,60, sedangkan IPM di Kabupaten Pacitan ini kan hanya 66,51. Meskipun begitu, IPM di Kabupaten Pacitan ini masih lebih tinggi daripada kabupaten tetangganya, yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember. Itulah hasil yang ada dalam jurnal kali ini. Indeks pembangunan manusia itu pastinya akan berdampak pada negara. Semakin bagus atau semakin buruk kualitas dari manusianya, itu akan berdampak bagus ataupun tidak bagus pada bangsanya. Dan seperti yang dapat kita lihat tadi, bahwasanya indeks pembangunan manusia di salah satu daerah di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Pacitan, selalu meningkat setiap tahunnya. Apabila hal ini terjadi secara konsisten dan juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia, pastinya ini akan berdampak pada kemajuan bangsa kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat.